فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kajian tafsir kita sekarang kita masuk pada ayat yang ke-97 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Harama qiyaman lin-nas wa syahral harama wal hadiya wal qala'id. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya rahmatullah. Wa anna Allah bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah Al-Bait Al-Haram, yaitu rumah yang memiliki kehormatan. Sehingga maknanya haram ini ya kan adalah zal hurmah al-azimah, yang memiliki kehormatan yang besar. Itu maknanya haram di sini. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan padanya peperangan, menumpahkan darah, menakuti hewan, memotong pohon. Sehingga ini yang dimaksud dengan tanah haram, dari kata-kata hurmah, yang memiliki kehormatan yang besar. Allah telah menjadikan Ka'bah Al-Bait Al-Haram qiyaman linnas, sebagai sarana untuk tegaknya kemaslahatan manusia. Ini maknanya qiyaman linnas, sebagai sarana untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan duniawiyah maupun kemaslahatan ukhrawiyah. Allah jadikan padanya kemaslahatan dengan adanya syariat mengunjungi Ka'bah. Wasyahral haram, begitu pula dengan bulan haram. Bulan-bulan haram juga Allah jadikan padanya sebagai sarana untuk terwujudkannya kemaslahatan manusia. Allah jadikan juga asyahral haram sebagai qiyaman linnas. Kemana ayatnya? Wasyahral haram ay qiyaman linnas. Ja'alallah asyahral haram qiyaman linnas. Allah jadikan juga bulan-bulan haram sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Yang tidur, bangkit. Geser, jangan ke belakang kan. Geser, biar nampak. Bisa ke belakang. Geser sini, apa? Geser lagi. Wal hadiyah, begitu pula dengan binatang hadi. Ini binatang yang disembelih ketika haji. Allah juga jadikan al-hadiyah, binatang sembelihan, sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Allah jadikan binatang hadi, yaitu sesembelihan haji, itu sebagai cara untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Wal qala'id, bahkan gantungannya, sesuatu yang digantung sebagai tanda bahwasannya binatang itu adalah binatang hadi. Kalungnya biasa dikalungi, ditandai supaya tidak diganggu binatang tersebut dan diketahui bahwasannya binatang tersebut adalah binatang hadi. Ini sudah pernah kita lewati, bahwasanya kalung tersebut yang ada pada binatang sembelihan tersebut, dikarenakan binatangnya memiliki keutamaan, maka rantainya pun, kalungnya pun juga ikut memiliki apa? Keutamaan, karena binatangnya tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya Allah syariatkan
adanya syariat mengunjungi Ka'bah Al-Baitul Haram, adanya bulan-bulan haram yang Allah jadikan padanya keutamaan, kemudian Allah jadikan juga adanya binatang hadyu bagi yang melakukan haji, dan juga ada gantungannya sebagai tanda dia adalah binatang hadyu. Itu semuanya Allah jadikan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Semuanya Allah jadikan sebagai qiyaman linnas. Itu maknanya. Dzalika li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang demikian agar kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala pastikan bahwasanya semua syariat Allah itu, termasuk 4 yang disebutkan dalam ayat ini, pasti mengandung kemaslahatan bagi manusia, karena Allah tahu segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar tahu bagaimana cara mewujudkan kemaslahatan manusia. Di antaranya dengan mensyariatkan 4 ini. Allah jadikan adanya Ka'bah Al-Baitul Haram, Allah jadikan adanya bulan-bulan apa? Haram, Allah jadikan ada syariat hadyu, Allah jadikan ada yang namanya qala'id yang digantungkan di binatang hadyu sebagai tanda agar dia tidak diganggu. Gak usah khawatir, di dalamnya nggak terdapat kemaslahatan, karena Allah pasti tahu semua kemaslahatan yang ada di dunia dan di akhirat. Ini makanya kata Allah, yang demikian agar kalian tahu bahwasanya Allah itu mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dari kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Dan Allah yang paling tahu caranya bagaimana mewujudkan kemaslahatan tersebut bagi mereka. Nah, wa annallaha bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, termasuk bagaimana cara memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga semua syariat Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung kemaslahatan karena dibangun di atas ilmu. Allah tahu mana yang mendatangkan maslahat, mana yang tidak mendatangkan maslahat. Allah tahu segalanya. Sehingga pasti apa yang Allah syariatkan mengandung kebaikan. Selesai. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya. Nah, bagi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jangan langgar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan kalian. Jangan dilanggar. Ingat, Allah maha keras hukumannya. Wa annallaha ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengampuni lagi maha menyayangi. Ini agar terkumpul bagi seseorang, ini bagi yang memenuhi dan menjalankan syariat tersebut. Nah, sehingga terkumpul pada seorang hamba ada rasa takut karena diancam dengan hukuman yang pedih, dan terkumpul padanya rasa harap karena Allah maha mengampuni lagi maha menyayangi. Ma'ala rasuli illal balagh, dan tidak ada tugas nabi kami, rasul kami, melainkan hanya menyampaikan saja. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Rasul kami nggak tahu apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan semuanya. Nah, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annahu ja'alal ka'batal baital harama qiyaman linnas. Dalam ayat di atas Allah mengabarkan bahwasanya dia telah menjadikan Ka'bah Al-Baitul Haram sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, alat untuk tegaknya kemaslahatan manusia. Yaqumu bil qiyam bi ta'zimihi dinahum wa dunyahum, yang dengan itu, dengan mengagungkannya, mereka akan mengagungkan agama mereka dan juga dunia mereka. Datang kemaslahatan pada agama mereka dan dunia mereka dari mengagungkan Ka'bah Al-Baitul Haram. Fabidzalika yatimmu islamuhum, dengan itu sempurna keislaman mereka.
wa bihi tuhattu auzaruhum. Dengan itu juga akan terhapuskan dosa mereka dengan mengagungkan apa ini? Ka'bah al-Baitul Haram. Ini bentuk-bentuk kemaslahatan yang terjadi dari mengagungkan atau dari Allah menjadikan Ka'bah sebagai sarana untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Di antaranya sempurnanya Islamnya mereka dengan mengagungkan Ka'bah, kemudian dihapuskannya dosa mereka, wa tahsulu lahum biqasdihil ataya al-jazilah wal ihsanil katsir, dan mereka akan mendapatkan dengan menuju ke sana pemberian yang banyak dan kebaikan yang besar. Wa bisababihi tunfaqul amwal, dengan sebab Ka'bah, demi Ka'bah diinfakkan harta-harta. Iya kan? Orang yang umroh, orang yang haji rela menghabiskan puluhan juta, bahkan ratusan juta infak di jalan Allah dengan adanya apa ini? Ka'bah. Sehingga terwujudkan tidak kemaslahatannya. Terwujudkan kemaslahatan bagi seorang hamba bahkan pada hartanya. Sehingga ada cara untuk berinfak, untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demi Ka'bah diinfakkan harta-harta demi mengunjunginya. Wa tuqtaham min ajlihil ahwal, dan dijalani, ditempuh dengannya demi mendapatkannya, demi mendatanginya segala kesulitan-kesulitan ditempuh. Bahkan yang sudah sepuh sekalipun, yang sudah nggak mampu berjalan pun banyak yang datang ke sana. Didorong pakai kursi roda dan yang lain-lainnya, rela mereka. Akibat ada apa ini? Ka'bah al-Baitul Haram. Yang kalau nggak ada, ya nggak ada yang kayak gitu. Nggak akan ada orang yang berani untuk susah-susah demi ke sana. Ngapain orang nggak ada Ka'bahnya? Ali. Disungkan. Wa yajtami'u fihi min kulli fajjin amik jami'u anwa ajnasil muslimin, dan berkumpul di sana dari segala penjuru yang jauh semua jenis kaum muslimin, yang kulitnya merah, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, yang matanya biru, semuanya kumpul di sana. Fa yata'arafun, sehingga mereka pun bisa saling apa ini? Berkenalan dari satu daerah dengan daerah yang lain, dari satu negara dengan daerah negara yang lain. Nah, ini juga kemaslahatan. Maslahatan apa ini? Dunia, dapat kenalan, dapat relasi. Nah, wa yasta'inu ba'dhum bi ba'd, sehingga bisa saling tolong menolong antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yatasyawaruna 'alal masalihil 'ammah, mereka bisa saling bermusyawarah atas kemaslahatan yang bersifat umum. Ya kan? Gak usah jauh-jauh antara orang Indonesia saja, yang dari Jawa, yang dari Batak, yang orang Irian, kumpul jadi satu untuk kemaslahatan mereka, perjalanannya mereka. Terjadi musyawarah, iya kan? Dalam satu rombongan itu gimana kita ini mau pulang hari apa, ini hari ini mau kemana? Dimusyawarahkan. Akibat apa adanya? Ka'bah. Nah, terjadi saling musyawarah untuk kemaslahatan yang bersifat umum. Wa tan'aqidu bainahum ar-rawabit fi masalihim ad-diniyah wa dunyawiyah, dan akan terikat di antara mereka ikatan-ikatan demi kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan agama maupun kemaslahatan apa? Dunia. Habis itu jadi rekan bisnis. Oh ya, usaha apa Pak? Akhirnya setelah pulang lanjut lagi hubungannya. Kenalan di mana? Ketika di tanah haram. Nah, mafhum ini maksudnya ayat ini ya. Ini semua beliau sebutkan ini, inilah bentuk-bentuk kemaslahatan yang bisa terhasilkan dengan adanya apa ini? Al-Ka'bah al-Baitul Haram. Nah, qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka mendapati kemanfaatan bagi mereka, wa yadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka menyebut-nyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak. Wa min ajli kaunil baiti qiyaman linnas qala man qala minal ulama, dan dengan sebab Ka'bah dijadikan sebagai alat untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia, maka berkatalah sebagian dari ulama, inna hajja baitillahi fardu kifayatin fi kulli sana, supaya kemaslahatan tetap ada. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya haji ke Baitullah adalah fardu kifayah, hukumnya setiap tahun. Wajib ada pelaksanaan apa ini? Haji. Supaya kemaslahatan dari Ka'bah itu tetap apa? Ada. Sehingga nggak boleh sama sekali nggak ada yang melaksanakan apa ini?
haji. Wajib harus tegak yang namanya syiar apa ini? Syiar haji. Wajib. Fardu apa? Kifayah. Nah. Walau tarakan nas hajjahu. Kalau orang-orang meninggalkan berhaji ke sana, la asima kullu qadirin, maka akan berdosa setiap orang yang apa ini? Mampu. Yang nggak berangkat semuanya kena apa ini? Dosa. Karena hukumnya fardu apa? Kifayah. Nah. Balau tarakan nasu hajjahu lazala ma bihi qiwamuhum wa qamatil qiyamah. La ilaha. Bahkan kalau mereka meninggalkannya, meninggalkan haji ke Baitullah, maka akan hilang semua kemaslahatan mereka dan tegaklah hari apa ini? Kiamat. Kapan? Ketika tidak ada lagi orang yang berhaji kemana ini? Ka'bah. Makanya diantara asyratus sa'ah, diantara ciri-ciri tanda-tanda kiamat, tanda kiamat kubro, tanda-tanda yang kubro yang besar adalah hadmul Ka'bah. Dihancurkannya apa ini? Ka'bah. Yang disebutkan dalam hadis. Dihancurkannya Ka'bah di akhir zaman sebagai tanda hari kiamat. Karena tidak ada lagi yang mengagungkan apa ini? Ka'bah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ketika tidak ada lagi mengagungkannya, Allah hancurkan. Daripada dihinakan, ada tapi tidak diagungkan. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Padahal dulu ketika Abraha ingin menghancurkannya, dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang di sana masih siapa ini? Orang-orang kafir Quraisy. Dijaga oleh Allah karena masih akan ada orang yang mau apa ini? Mengagungkannya, yang mau haji. Belum diutus siapa ini? Rasulullah SAW. Rasulullah diutus di tahun gajah, dilahirkan tahun gajah. Tahun itu. Tahun mau dihancurkannya apa? Ka'bah. Tapi karena masih akan mau diagungkan Ka'bah ini, oleh Allah diapakan? Dijaga. Di akhir zaman, ketika tidak ada lagi orang yang apa ini? Mengagungkan Ka'bah, maka ketika dihancurkan, Allah biarkan saja. Makanya dari kata beliau, ketika tidak ada lagi orang yang haji ke sana, berarti kan tidak lagi diapakan Ka'bahnya? Oleh Allah diizinkan saja oleh Allah untuk diapakan? Dihancurkan. Sama seperti ketika Allah di antara tanda kiamat adalah diangkatnya apa ini? Al-Quran. Kenapa? Tidak ada lagi yang mengagungkan apa? Al-Quran. Daripada Al-Quran tetap di muka bumi, tidak ada yang memuliakannya, mending Allah apa ini? Angkat saja. Supaya tidak dihinakan di muka bumi. Nah, ini luar biasa. Ini baru satu. Ini kan tadi ada 4 perkara ya, yang Allah jadikan sebagai wasilah dan cara untuk menegakkan kemaslahatan siapa ini? Manusia. Baru apa ini? Al-Ka'bah, Al-Bait Al-Haram. Nah, jika tidak dilakukan haji ke sana, maka niscaya akan hilang kemaslahatan mereka wa qamatil qiyamah, dan akan tegak yang namanya hari kiamat. Nah. Wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal hadiya wal qalaid. Begitu juga ay kadzalika ja'alal hadiya wal qalaid. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang hadiu dan juga al-qalaid, kalungnya, kalung yang digantungkan di binatang sembelihan haji. Ay kadzalika ja'alal hadiya wal qalaid allati hiya asyraf anwa'il hadi, yang mana dia adalah sebaik-baiknya jenis binatang sembelihan. Sebaik-baik binatang sembelihan adalah yang disembelih untuk apa ini? Haji. Kalau sekarang nggak ada lagi, sekarang main bayar. Karena banyaknya jamaah haji, nggak mungkin masing-masing orang apa ini? Menyembelih. Maka sekarang pakai kupon, datang ke maktabnya, ke kantor-kantor yang ada di sepanjang jalan itu, tinggal beli kuponnya, nanti serah terima uang, dah. Mereka yang apa? Tugasnya yang menyembelihkan. Nah, ini pemerintah Arab Saudi yang menyembelihkan dan membagi-bagikannya. Allah yang mana dia adalah semulia-mulianya jenis sesembelihan. Qiyaman linnas, itu juga dalam rangka menegakkan maslahatnya manusia. Yantafi'una bihima, mereka mendapatkan manfaat dari keduanya. Yuwayutabuna alaihima, dan mereka mendapatkan pahala darinya. Dagingnya bisa dimakan, orang-orang miskin bisa dapat daging. Nah, zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Yang demikian Allah syariatkan agar kalian tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Famin ilmihi an ja'ala lakum hadzal baital haram lima ya'lamuhu min masalihikum ad-diniyah wad dunyawiyah.
Dan di antara ilmunya Allah adalah dia menjadikan Ka'bah ini dengan sebab apa yang dia ketahui dari kemaslahatan-kemaslahatan kalian, baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat keduniaan. Sehingga penjadian Ka'bah sebagai Ka'bah dengan segala syariat yang terkait dengan Ka'bah, ini kan pangkalnya semuanya apa ini? Ka'bah, iya. Termasuk bulan haram, itu semuanya pangkalnya adalah dari 4 ini ya ikhwan, itu intinya adalah yang pertama, karena adanya Ka'bah. Kemudian baru yang setelahnya itu tambahan, Allah jadikan bulan haram. Adanya bulan-bulan haram ini juga dalam rangka untuk mempermudah manusia mengunjungi dan mengagungkan apa ini? Ka'bah. Sekarang bulan-bulan haram apa saja? 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berurutan. Ini semuanya dalam rangka haji. Dipermudah dari Zulqa'dah. Orang sudah berangkat dari bulan Zulqa'dah, maka perlu diamankan jalan. Makanya jadikan Zulqa'dah bulan haram, nggak boleh menumpahkan darah, nggak boleh memerangi di sana. Supaya orang-orang yang mau ke Baitullah Al-Ka'bah ini apa? Aman di perjalanan menuju ke sana. Sampai di bulan Zulhijjah, bulan pelaksanaan apanya? Hajinya. Kemudian Muharram, orang-orang pulang dari apa? Hajinya untuk kembali ke negaranya masing-masing, maka jalannya juga perlu diamankan. 3 bulan Allah haramkan untuk kemaslahatan apa ini? Orang-orang yang ingin mendatangi apa? Ka'bah. Yang satu lagi juga sama apa? Rajab, bulan untuk mereka melaksanakan apa ini? Umroh dulu. Paham ya? Makanya mereka kalau mau umroh, ada 1 bulan yang aman di sana sehingga mereka bisa dengan tenang melakukan perjalanan. Bulan apa? Bulan Rajab. Kemudian adanya apa? Hadi, binatang yang disembelih ketika apa? Haji. Qalaid, kalungnya. Semuanya terkait dengan apa ini? Kalau nggak ada Ka'bahnya, yang lainnya pun nggak ada akhir. Nggak ada binatang hajinya, nggak ada bulan apanya? Haramnya, nggak ada apanya? Qalaidnya. Apa ya? Makanya Allah jadikan Ka'bah itu seperti itu dengan semua syariatnya karena Allah tahu di dalamnya banyak terdapat apa ini? Kemaslahatan. Berapa ratusan ton daging mungkin yang dibagikan selama apa ini? Haji. Rasulullah saja binatang hajinya sampai berapa? Berapa Rasulullah? 100. Beliau sembelih 60 dengan tangannya sendiri, selebihnya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah itu. Dapat kemaslahatan nggak di situ? Orang-orang makan apa ini? Makan daging di mana-mana, apalagi sekarang. Nah, dengan kedermawanan pemerintah Arab Saudi dan yang lain-lainnya. Nah, kenyang kalau musim haji, apa? Kenyang orang-orang apanya? Orang-orang miskinnya, orang-orang susahnya di sana. Nah, sehingga ini ya, Tuan, luar biasa ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yakini saja ya, Tuan, semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengandung apa ini? Kemaslahatan. Karena Allah mensyariatkannya dibangun di atas apa ini? Ilmu. Allah punya ilmu tentang apa kemaslahatan kalian. Dan Allah yang paling tahu bagaimana cara untuk mewujudkan dan mendatangkan kemaslahatan tersebut. Nah, ini baru satu contoh adanya Ka'bah Al-Baital Haram. Nah, belum lagi syariat-syariat yang lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Saking banyaknya kemaslahatan yang ada dengan sebab adanya Ka'bah Baitul Haram ini, sampai-sampai kata para ulama tadi apa? Sampai-sampai kalau nggak lagi diagungkan Ka'bah ini, udah tegakkan saja hari apa ini? Kiamat. Sudah nggak ada lagi ya kemaslahatan yang diharapkan soalnya. Saking besarnya kemaslahatan akibat apa? Dari mana? Ka'bah Al-Baitul Haram. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-98 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.